Shalom Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali. Selamat beribadah baik bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, baik lewat online maupun lewat onsite. Kita semua dapat menikmati hadiratnya dengan luar biasa. Itu satu kemurahan Tuhan. Terima kasih kepada Pastor Timmy dan juga Pastor Jenny yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk membawakan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesuai dengan tema tahun ini yaitu Growing Strong. Hari ini saya akan membawakan kebenaran firman Tuhan dengan satu judul, Hanya di dalam Kristus atau In Christ Alone. Hanya di dalam Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kita harus bertumbuh secara rohani, semakin mengenal Dia, bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ingat begitu banyak pengajaran palsu di tengah-tengah dunia ini. Kita dengan mudah bisa melihatnya lewat media sosial dan sebagainya. Tetapi di tengah segala keadaan itu, bagaimana kita boleh tetap teguh berdiri di dalam Tuhan. Kita hanya berpaut kepada pribadi Tuhan Yesus. Karena hanya di dalam Kristus kita mendapatkan segala berkat rohani yang Tuhan sediakan. Baik itu anugerah keselamatan, baik itu juga damai sejahtera dengan Allah. Dan segala kekayaan rohani yang lain. Karunia-karunia dan segala macam perkara hanya dapat kita nikmati, kita peroleh di dalam Kristus. Di luar Dia kita tidak dapat memiliki apa-apa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hanya di dalam Kristus kita dapat menjadi anak-anak Allah. Yang pertama kita hanya di dalam Kristus, bahwa hanya oleh karena Dia kita dapat menjadi anak-anak Allah. Kita harus belajar untuk mengenal keberadaan kita di dalam Kristus. Tanpa mengenal keberadaan kita di dalam Kristus, siapa diri kita di dalam Kristus, dengan mudah kita goyah. Tetapi ketika kita tahu identitas kita di dalam Kristus, maka kita akan menjadi orang-orang yang tetap teguh berdiri di dalam Tuhan. Bagaimana di dalam Kristus kita menjadi anak-anak Allah. Efesus pasal yang pertama ayat 3 sampai dengan 6, demikian bunyi firman Tuhan. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia, yaitu Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula, oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hanya di dalam Kristus kita memperoleh identitas kita sebagai anak-anak Allah. Bahwa Allah telah memilih kita dari sejak dunia belum dijadikan. Allah sudah memilih kita di dalam kemahatauannya bahwa kita akan meresponi apa yang diberikannya bagi kita. Di dalam kedaulatan kemahakuasaannya, Dia telah memilih kita menjadi anak-anak-Nya. Itu semua didasarkan atas kerelaannya, kehendaknya. Karena apa?
karena Kristus yang dikasihinya telah memilih kita. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang telah memilih kamu. Kita bersyukur kalau kita menjadi umat pilihan Tuhan. Kita harus benar-benar bersyukur atas anugerahnya yang luar biasa. Bagaimana di dalam Kristus kita menerima anugerah yang sangat luar biasa, predikat yang sangat mulia sebagai anak-anak Allah. Bagaimana buktinya? Apa buktinya kalau kita menjadi umat pilihan Tuhan? Bahwa kita dapat mempercayai pribadi Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah buktinya Tuhan memilih kita. Semua itu dikerjakan Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan oleh Roh Kudus kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 berkata demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya di dalam namanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau kita hari ini, kita sungguh-sungguh mempercayai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semua itu karena pilihan Allah, pilihan Kristus atas hidup kita. Semua itu karena anugerahnya. Kita harus belajar untuk menghargai, bangga akan identitas kita di dalam Kristus. Sering orang Kristen tidak bangga terhadap identitas kita sebagai anak-anak Allah di tengah dunia ini. Kita seharusnya bangga di antara jutaan ribuan umat mungkin beragama. Tetapi tidak ada satupun yang menyebut junjungan mereka sebagai Bapa. Tetapi kita, siapa kita? Orang yang berdosa, orang yang tidak layak. Dan oleh karena Kristus, di dalam Kristus kita dapat berkata, ya Aba, ya Bapa kepada Bapa yang maha tinggi itu. Itu adalah kemurahan, itu adalah anugerah yang luar biasa. Bagaimana kita harus menghargai identitas kita di dalam Kristus. Berapa banyak anak-anak Tuhan yang menukarkan identitas mereka di dalam Kristus. Oleh karena wanita, mungkin karena ingin memiliki istri lebih dari satu, dia rela tukarkan identitas mereka sebagai anak-anak Allah dengan yang lain. Dengan kekuasaan, karena ingin punya kedudukan, kekuasaan, mereka rela tukarkan Yesus dengan semua itu. Tetapi kita bisa belajar dari pribadi yang luar biasa, yang bernama Stefanus. Stefanus adalah seorang murid Tuhan. Bagaimana Stefanus ini? Dia adalah orang yang dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Tanda-tanda mujizat kuasa Tuhan menyertai ketika dia melayani Tuhan. Tetapi ada jemaah dari jemaah Yahudi, dari kaum libertini, dikatakan mereka berusaha untuk menghasut orang banyak karena dengki dan iri hati. Mereka menfitnah daripada Stefanus ini, bahwa Stefanus menghujat Allah dan menghujat Musa dan juga melanggar hukum Taurat dan membujuk orang untuk tidak mentaatinya. Tetapi di dalam kesaksiannya Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus mengadakan pembelaan. Bagaimana dari awal Stefanus menceritakan tentang awal mula panggilan umat Tuhan. Sampai ketika mereka, nenek moyang mereka membunuh para nabi dan membunuh sang Mesias itu. Dan Stefanus berkata kepada mereka, engkau telah menerima hukum Taurat dari para malaikat, tetapi engkau melanggarnya. Dan saat itu mereka begitu geram dan marah kepada Stefanus. Tetapi dikatakan muka Stefanus bercahaya seperti malaikat. Dan dia menatap ke langit dan dia melihat bahwa Yesus Kristus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Saat itu dia berseru,
Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku melihat Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. Saat mendengar semuanya, mereka berteriak-teriak dan semakin marah karena mereka tidak dapat melawan hikmat yang dari Roh Kudus yang diberikan Tuhan kepada Stefanus. Dan mereka menyeret dia keluar kota, melemparinya dengan batu. Saat itulah Stefanus berkata, Tuhan Yesus, terimalah rohku. Dan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dengan itu meninggallah Stefanus. Dan jubah daripada Stefanus diletakkan di dekat seorang muda yang bernama Saulus. Dan kita tahu pada akhirnya Saulus pun menjadi milik Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Stefanus rela melakukan semuanya itu, bahkan kehilangan nyawanya. Karena apa? Karena dia mengerti kalau hidup di dalam dunia ini hanyalah sementara. Sedangkan dia melihat bagaimana Yesus yang sudah bangkit dari antara orang mati, berada di dalam kekekalan, berdiri sebelah kanan Allah Bapa, kekal untuk selama-lamanya. Dan dia bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk menikmati kemuliaan surga itu. Dia tidak rela menukarkan identitasnya dengan apapun yang ada di dalam dunia. Bagaimana dalam kehidupan kita, lewati berbagai macam kesulitan, kesusahan, ataupun segala sesuatu dalam hidup. Marilah tetap bertekun dalam iman, tetap setia, tetap mengasihi Dia yang sudah menganugerahkan kasih karunia-Nya, memberikan kepada kita identitas sebagai anak-anak Allah di dalam Dia. Inilah yang pertama. Dan yang kedua, hanya di dalam Kristus kita dapat menerima penebusan yang sempurna. Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 10. Hanya di dalam Kristus kita menerima penebusan yang sempurna. Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 9 demikian bunyinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaannya yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus Yesus. Mengapa kita mendapatkan penebusan yang sempurna? Penebusan memiliki arti pengampunan dosa dari Allah. Semua itu diberikan oleh Allah berdasarkan kerelaan kehendak-Nya. Dan caranya juga harus ditentukan oleh Allah sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana hutang dosa manusia dibayar dengan apapun di dalam dunia ini tidak akan bisa melunasinya. Hutang dosa manusia terhadap keadilan Allah. Bagaimana manusia pertama melanggar perintah Allah dan pada akhirnya manusia hidup di bawah perbudakan dosa, di bawah perbudakan hawa nafsu, bahkan hidup di bawah pengaruh daripada iblis dan berakhir kepada kematian secara jasmani. Kematian secara rohani, manusia tidak lagi bisa bebas menghadap hadirat Allah karena adanya dosa. Dan bagaimana? Pada akhirnya berakhir kepada kematian kekal. Keterpisahan yang untuk selama-lamanya dari Allah. Yang itu adalah disebut sebagai maut. Tetapi di dalam Kristus, Allah sudah merencanakan dari awal ketika manusia jatuh dalam dosa. Allah sudah menentukan
Bagaimana cara manusia mengalami pengampunan dosa dan penebusan? Yaitu satu-satunya cara yang Allah berikan. Di dalam Kristus, anaknya yang tunggal. Allah merancangkan karya keselamatannya. Yesus melakukannya, melaksanakannya. Dan Roh Kudus menyampaikannya kepada kita. Melalui pribadi Kristus, Dia akan mengampuni dosa manusia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Lalu darah siapakah yang harus dikorbankan untuk menebus manusia? Darah binatang? Binatang tidak setara dengan manusia. Binatang tidak punya roh maupun jiwa. Manusia yang lain dikatakan semuanya sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada yang benar. Lalu darah siapakah yang begitu kudus dan mulia, yang tidak bercacat celah? Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Sang firman Allah harus rela turun ke dalam dunia ini. Bahkan mati di atas kayu salib. Mencurahkan darahnya bagi kita. Supaya kita mendapatkan pengampunan di hadapan Allah Bapa. Di dalam Kristus kita menemukan penebusan yang sempurna. Karena berasal dari Allah, tempat manusia berhutang dosa. Atas inisiatif Allah, bukan karena perbuatan manusia, tetapi semata-mata karena kasih karunia-Nya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman di dalam darah-Nya. Betapa bersyukur kita menerima penebusan yang sempurna. Ketika Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa di atas kayu salib. Dia berseru, sudah selesai, sudah selesai, sudah genap. Sudah selesai karya penyelamatan yang Allah berikan. Bagaimana ketika itu terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat. Tirai bait Allah yang memisahkan antara ruang kudus dan maha kudus terbelah menjadi dua. Dan itu menyatakan atas inisiatif Allah sendiri, Allah membuka dirinya untuk diperdamaikan dengan manusia. Dan kita semua yang mempercayai apa yang menjadi pengorbanan Kristus, kita diperdamaikan dengan Allah. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah dan juga dengan sesama. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, darah Yesus menebus kita dari dosa, kuasa hukum maut dan kutuk daripada dosa. Ada 7 titik pencurahan darah Yesus yang membawa kita mengalami kemenangan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ketika Yesus berada di Taman Getsemani, dikatakan peluhnya bertetesan menjadi darah. Sesungguhnya dia menyerahkan kehendaknya sendiri kepada kehendak Bapa yang sempurna. Dia rela meminum cawan murka Allah itu untuk menggantikan kita, supaya kita memperoleh pengampunan di hadapan Bapa. Sesungguhnya ketika kita berada di dalam Kristus, kehendak kita juga sudah ditundukkan kepada kehendak Bapa. Sehingga kita tidak berjalan seturut kemauan kita, tetapi kita berjalan seturut apa yang menjadi firman-Nya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jangan mau bergumul sendiri. Tetapi ketika kita masih hidup dalam kehendak kita sendiri, terus pandang kepada salib Kristus. Pandang kepada apa yang telah Yesus kerjakan. Maka di situ ada kemenangan bagi kita. Dan bagaimana ketika darah Yesus dicurahkan, lewat bilur-bilurnya, lewat luka-luka yang ada di tubuhnya. Sesungguhnya setiap bilur Yesus memberikan kesembuhan bagi kita secara jasmani, secara jiwani, secara rohani. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh.
Seringkali kita mengandalkan kepada banyak obat dan segalanya. Bukan saya anti untuk obat dan sebagainya. Tetapi pandang kepada Dia. Minta petunjuknya apa yang harus kita lakukan. Kalau Tuhan belum membawa kita pulang, tentu kita sembuh. Tetapi kalau memang sudah waktunya, kita pasti pulang. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setiap bilur Yesus adalah kesembuhan bagi kita. Bersyukur karena Tuhan telah menebus kita. Dan bagaimana ketika Dia dipukuli sampai memar tubuhnya. Setiap lebam di tubuhnya Tuhan Yesus, perdarahan di bawah kulitnya, dikatakan itu menebus kita dari iniquity, yaitu keinginan asusila di dalam hidup kita. Keinginan-keinginan yang tidak benar dalam hidup kita. Mungkin kita terikat pornografi, keterikatan dengan hawa nafsu, kemarahan dan sebagainya. Kita tidak mampu seolah untuk lepas. Ingat senantiasa Yesus sudah menyelesaikan bagi kita di atas kayu salib. Apa yang bisa kita lakukan? Hanya mempercayai Dia dan menyerahkan kelemahan kita kepadanya. Dia akan menolong memberikan kelepasan dan kemenangan bagi kita. Dan bagaimana ketika mahkota duri itu dianyam. Onak duri itu dipakaikan ke kepalanya sebagai mahkota. Ada darah yang bertetesan mengalir dari kepalanya. Menyucikan kita dari cara pandang yang tidak benar. Tetapi sekaligus menebus kita dari segala kutuk kemelaratan. Jasmani, jiwani, dan rohani. Kita menjadi orang-orang yang tidak lagi hidup di bawah kutuk. Tetapi diberkati oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu senantiasa pandang, ingat salib Tuhan. Yang sudah menyelesaikan semuanya bagi kita. Dan bagaimana ketika tangannya berlubang oleh paku, darah mengalir dari sana. Sebenarnya Tuhan menebus kita dari segala kutuk kegagalan. Supaya apa yang kita kerjakan Tuhan membuatnya berhasil. Dan bagaimana ketika kakinya ditembus oleh paku, darah mengalir melalui kakinya. Sesungguhnya memberikan otoritas kepada kita. Untuk berjalan di dalam kehendak-Nya. Untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis yang berusaha untuk membawa kita kembali berbuat dosa. Tuhan memberikan otoritas dan kuasa. Seringkali sebagai anak-anak Tuhan, ketika mengalami banyak hal, kita cenderung pergi ke paranormal, kepada dukun, kepada bertanya kepada siapapun. Kita lupa mengandalkan penebus kita yang dahsyat. Yang penuh dengan kuasa. Dia yang menyelamatkan kita. Dia sudah menyelesaikan semuanya bagi kita. Dan ketika lambungnya ditusuk dengan lembing, dikatakan darah mengalir dari sana. Air dan darah yang mengalir dari sana membawa kita menjadi menerima kelahiran yang baru oleh darah dan air dari tubuh Kristus. Bagaimana Tuhan melahirkan gerejanya. Tuhan melahirkan kita semua. Kita bersyukur penebusan Kristus itu sempurna bagi kita. Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kecuali berkata, Tuhan mulai hari ini aku akan mengikuti Engkau dengan segenap hatimu. Dan aku akan melayanimu dengan segenap hati. Pada zaman perbudakan di Afrika, ada seorang gadis. Gadis ini keturunan Negro dan juga keturunan Eropa. Dia sangat cantik. Dan tetapi sayangnya dia orang budak. Statusnya tidak bisa diubah. Dia seorang budak, tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Dia dijual di pasar budak. Dan saat itulah diadakan perlelangan terhadap dia. Dan ketika diadakan perlelangan, semua ingin membeli gadis ini. Pada akhirnya ada dua orang yang bersaing ketat. Yang seorang pria yang berangasan kasar. Dan seorang lagi pria muda yang begitu halus tutur katanya. Dan ketika itulah perlelangan akhirnya dimenangkan oleh pemuda ini.
Kepadanya diberikan surat bukti kepemilikannya atas gadis ini. Dan dia membawanya ke depan gadis ini. Tetapi dengan penuh kebencian, gadis ini menatap pemuda itu. Tetapi dengan tenang, pemuda itu menyobek-nyobek surat bukti kepemilikannya atas gadis itu. Dan dia memberikannya kepada gadis itu sambil berkata, "Sayang, engkau sudah bebas. Aku telah membelimu, engkau bebas sekarang." Tetapi di situ gadis ini merasakan kasih pemuda ini yang telah membeli dia dengan harga yang sangat mahal. Dia peluk kaki pemuda ini sambil berkata, "Aku mengasihimu Tuhan. Mulai hari ini aku akan mengikutimu dan melayanimu seumur hidupku." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita dibeli bukan dengan barang yang fana, bukan dengan emas, perak, permata, tetapi dengan darah yang sangat mahal, dengan nyawa Yesus yang sangat berharga, supaya kita menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang tidak lagi diperbudak oleh dosa, hawa nafsu maupun kuasa iblis, tetapi kita menjadi orang-orang yang bebas. Dan di dalam kebebasan kita, Tuhan ingin agar kita melayani, menjadi hamba kebenaran, melayani Tuhan dengan segenap hati. Melayani tidak hanya berdiri di mimbar, tapi di dalam seluruh kehidupan kita. Kita dapat melayani Tuhan, memperhatikan orang lain, membawa mereka datang kepada Sang Juru Selamat. Sesungguhnya itu juga melayani Tuhan. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai 9 dikatakan, "Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Jadi ketika kita percaya kepada pribadi Tuhan Yesus, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya dalam hidup kita Tuhan sudah tahu segala pekerjaan yang baik. Jadi pada dasarnya hati kita tahu bagaimana kita harus bekerja dengan baik, berbuat yang baik, dan hidup di dalamnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, apapun segala pekerjaan yang baik, ketika kita melakukannya, bukan lagi demi diri kita sendiri, tetapi untuk Dia. Percayalah, Tuhan sudah menghitungnya sebagai pelayanan kita. Sesederhana apapun itu. Mungkin hanya mengelap bangku gereja, menyapu dan sebagainya. Toh di sini Tuhan tetap menghargai semuanya. Apapun talenta yang Tuhan taruh, Tuhan mau kita tetap melayani Dia. Bekerja dalam pekerjaannya yang baik. Inilah yang kedua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Hanya di dalam Kristus kita menjadi bait Roh Kudus. Tujuan Tuhan menjadikan kita sebagai bait Roh Kudus, supaya kita tidak bercacat dan bercelah di hadapannya, menjadi kudus di hadapannya. Kita menjadi bait Roh Kudus. Efesus pasal 1 ayat 13 sampai dengan 14, demikian bunyi firman Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14, demikian bunyi firman Tuhan. "Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya." Hidup kita
ketika kita mendengar firman. Lalu kita menjadi percaya semua karena pekerjaan Roh Kudus. Saat itulah kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus sebagai materai, sebagai bukti kepemilikan Tuhan atas hidup kita yang sah. Bagaimana Roh Kudus boleh mendiami hidup kita, sehingga kita menjadi bait Roh Kudus itu. Kita menjadi bait Allah. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Dan Efesus 2 ayat 22 dikatakan, di dalam Dia yaitu Kristus, kamu telah turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Betapa mulianya kita berengah tengah lihat. Tetapi Roh Allah boleh diam di dalam hidup kita. Itu anugerah yang sangat luar biasa. Hidup kita dijadikan bait Roh Kudus. Kita yang kotor, kita yang hina, dikuduskan oleh darah Yesus. Supaya layak didiami oleh Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan kita terus dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Itu anugerah yang sangat luar biasa. Dan bagaimana Roh Kudus diberikan kepada kita sebagai jaminan. Jaminan bahwa kelak kita akan memperoleh semua yang telah Allah janjikan dalam firman-Nya. Segala kekayaan surga akan diberikan kepada kita ketika kita kembali ke surga. Selama di dalam dunia Tuhan sudah memberikan icipan, ya, memberikan permulaan apa yang Dia berikan, sampai pada akhirnya Dia penuhi seluruhnya dan Roh Kudus menjadi jaminannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tubuh kita sebagai bait Roh Kudus, sebagai bait Allah, di mana Roh Allah itu boleh tinggal di dalam kita. Dan sebagai bait Roh Kudus, Tuhan ingin mempunyai tujuan apa di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi tujuan Tuhan menjadikan kita bait Roh Kudus-Nya. Kita ingat ketika Tuhan Yesus menyucikan bait Allah yang diibaratkannya sebagai tubuhnya sendiri. Di situ ada banyak pedagang, di mana hiruk-pikuk seperti pasar, halaman tempat di mana mereka bisa memuji menyembah Allah menjadi seperti pasar, penuh dengan kotoran binatang. Umat dan orang asing tidak bisa beribadah di dalamnya. Di situ Yesus datang dan mengusir semua pedagang itu keluar dari bait Allah. Dan binatang-binatang itu pun dihalaunya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa tujuan Tuhan untuk menyucikannya? Untuk menjadikannya sebagai rumah doa. Menjadi rumah kuasa. Dan juga menjadikannya sebagai rumah pujian bagi nama Bapa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hidup kita sebagai anggota tubuh Kristus, kepala kita Kristus ada di sorga, dan kita sebagai tubuhnya yang ada di bumi. Sebagai gereja Tuhan, Tuhan ingin agar gerejanya menjadi rumah doa. Tempat yang kudus di mana umat bisa berdoa, memuji, menyembah akan Tuhan. Mengalami hadirat Tuhan. Bagaimana ketika Yesus menyucikan bait Allah itu untuk menyatakan kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Bagaimana melalui gerejanya Tuhan juga ingin agar kembali berfungsi sebagai rumah doa. Dan bagaimana gerejanya juga berfungsi sebagai rumah kuasa. Di mana ketika hadirat Allah ada Yesus Kristus di tengah-tengah umatnya. Ada mujizat, ada kuasa Tuhan yang didemonstrasikan oleh Allah. Bagaimana ada orang yang sakit disembuhkan, orang yang terluka dibalut oleh Tuhan. Ada lawatan yang membuat hidup manusia sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Di mana kuasa Tuhan dinyatakan di tengah-tengah dunia ini untuk menjangkau dunia ini bagi Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
Dan Tuhan ingin menjadikan gerejanya sebagai rumah pujian, di mana ada pujian yang dipersembahkan kepada Tuhan. Ada mulut yang memuliakan nama Tuhan, karena sudah dapat menikmati segala kebaikan Tuhan dalam hidup. Bagaimana dalam hidup kita, pribadi lepas pribadi, kita adalah anggota tubuh Kristus yang terhidap di dalam gereja Tuhan. Pribadi lepas pribadi, Tuhan menjadikan kita juga bait Roh Kudus-Nya yang dimateraikan dengan Roh Kudus-Nya. Pada hari di mana Kristus datang kali yang kedua, Dia akan mengangkat kita di awan-awan yang permai, menyongsong Tuhan di angkasa, kemudian prosesi menuju surga. Bagaimana dalam hidup kita sebagai bait Roh-Nya yang kudus, kita sungguh-sungguh belajar untuk memberitakan, menyatakan kepada orang lain, supaya mungkin keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, supaya mereka memiliki Roh Kudus-Nya, Roh Yesus Kristus, memiliki Tuhan Yesus itu di dalam hidup mereka. Sehingga pada hari Kristus datang untuk menjemput gerejanya, kita semua boleh diangkat Tuhan di awan-awan yang permai. Inilah ketiga hal bagaimana kita dapat belajar. Hanya di dalam Kristus dan oleh karena Kristus, kita menjadi anak-anak Allah. Hanya oleh karena Kristus, kita menerima penebusan yang sempurna. Dibebaskan dari segala dosa, kuasa dosa, kutuk dosa dan sebagainya. Dan kita diberi hidup yang berkemenangan di dalam Dia. Dan hanya di dalam Kristus kita menjadi bait Roh Kudus. Betapa berharga apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Biarlah dalam perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia, apapun yang kita alami, apapun yang kita hadapi, ingatlah selalu bahwa kita adalah anak-anak Bapa. Bahkan Roh-Nya ditaruh dalam hidup kita, memateraikan kita sebagai tanda kepemilikannya atas hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin.